Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di video penjelasan bisnis model kanvas dari SafeSpace. Di sini kami ingin memperkenalkan bagaimana konsep SafeSpace menjadi tempat edukasi yang aman, terpercaya, dan juga mendukung kesehatan mental secara seksual. Di sini kami ingin membahas materi ide dan juga bisnis model kanvas. How a Business Solving a Problem dengan dosen mengampu Pak Rosyid Abdillah, SSI MKOM. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dengan saya sendiri Ahmad Nur Tajal Agama Islam dengan NIM 102.024.0012. Saya Disunartani Venesia Agustin dengan 1020.624.00037. Dengan saya Niken Gracia Situmorang dengan NIM 1020624116. Saya Salwa Syifa Iruddin dengan NIM 1020624000008. Saya Sultan Ikrimah Rafa Aisyah dengan NIM 1020624111. Baik, bisa dilanjut ke next slide. Saya mulai dari yang pertama, yaitu tentang key partner. Partner ini sendiri kami ingin menciptakan platform edukasi yang aman dan juga kredibel, di mana SafeSpace itu menjadi tidak bekerja sendirian, melainkan dibangun dengan kerjasama dengan berbagai pihak yang strategis. Yang pertama, kami ingin membuat partner dengan organisasi yang berhubungan dengan kesehatan mental dan juga seksual, terutama yang sudah berpengalaman serta yang fokus pada hak-hak kesehatan seksual dan juga reproduksi. Kemudian tidak hanya itu, kami juga ingin melibatkan pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan supaya memastikan edukasi yang kami bawakan ini sesuai dengan standar apa yang ada di negara Indonesia. Kemudian dilanjut oleh kami ingin memiliki mitra dengan para psikolog, konselor profesional. Nah, di sini kami ingin memastikan bahwa kualitas layanan kami itu sudah teruji sebagaimana ilmu yang diterapkan oleh para psikolog ini dapat diterapkan kepada para pihak yang membutuhkan konseling. Dan juga tentunya kita ingin di masa depan memiliki hubungan yang baik dengan startup teknologi dan juga keamanan data supaya pelindungan privasi terhadap pengguna ataupun orang-orang yang membutuhkan aplikasi yang ingin kami hadirkan itu terjaga dengan maksimal. Kemudian yang kedua adalah key activity. Di sini pertama-tama kami ingin melakukan rutin riset terhadap kebutuhan yang dialami oleh pengguna. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kebutuhan edukasi remaja dan masyarakat bisa berubah seiring waktu sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Kemudian kami juga ingin menyediakan layanan konsultasi, baik itu individu maupun grup, supaya pengguna bisa mendapatkan bantuan langsung dari pihak yang profesional. Kemudian selain itu, kami bisa membuat konten edukasi, desain yang disusun dengan bahasa yang bisa mudah dipahami oleh seluruh kalangan, termasuk orang tua, anak, maupun pihak yang lain. Dan salah satu yang penting juga, kami juga mengelola forum diskusi, baik ini dari berupa komunitas ataupun suatu kegiatan yang khususnya untuk kumpul dalam suatu forum gitu. Jadi kita bisa bersama-sama melawan apa yang menjadi stigma negatif bagi orang-orang, dan juga kemudian para korban atau para pengguna ini bisa menggunakan secara aman terhadap apa yang mereka keluhkan, seperti itu. Kemudian yang nomor 3 dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai key resources, di mana sumber daya utama yang kami miliki adalah database konten edukatif yang sudah diverifikasi, sehingga pengguna bisa belajar dari sumber yang terpercaya.
Kami juga memiliki jaringan psikolog dan konselor yang siap memberikan bantuan proporsional kapan saja jika dibutuhkan. Untuk menjaga keamanan, Safe Space dibekali dengan sistem keamanan yang dengan data yang canggih agar privasi pengguna benar-benar terjaga dan aman. Dan tentunya, semua forum dan diskusi kami dikelola oleh tim moderator yang kompeten dan terlatih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai value proposition, di mana sekarang kita masuk ke bagian inti dari Safe Space itu hadir, di mana kami memberikan jaminan privasi dan anonimitas pengguna dengan sangat ketat, sehingga semua orang bisa bertanya atau berdiskusi tanpa rasa takut dan canggung. Kami menyediakan akses yang dapat dan cepat ke tenaga profesional, membuat proses mencari bantuan menjadi lebih cepat dan lebih ringan. Selain itu, kami menghilangkan stigma melalui forum diskusi yang aman dan moderasi yang ramah. Yang paling penting, edukasi seksual yang kami berikan berbasis pada riset ilmiah dan terpercaya. Semua konten yang kami sajikan dalam bentuk visual yang menarik dan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami oleh semua kalangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima, customer relationship. Di Safe Space, kami berusaha membangun hubungan yang penuh empati dengan para pengguna. Kami menyediakan customer service yang ramah dan selalu siap membantu. Ada juga chatbot yang bisa menemani pengguna berdiskusi atau mencari info kapan saja. Selain itu, kami juga akan rutin memberikan info edukatif terbaru dan memiliki sistem reward yang membuat pengguna semakin semangat berkontribusi di komunitas. Tujuannya agar pengguna merasa Safe Space adalah rumah kedua mereka dan tempat mereka diterima padanya. Yang keenam, channel. Safe Space hadir di berbagai channel untuk memudahkan pengguna menemukan kami. Kami juga akan aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube, di mana kami membagikan konten edukasi singkat yang menarik. Kami juga memiliki website resmi Safe Space yang berisi artikel, forum, dan layanan konsultasi. Untuk yang ingin belajar lebih dalam, kami menyediakan podcast edukasi, webinar, serta workshop di berbagai kampus dan komunitas. Dengan beragam channel ini, kami memastikan edukasi bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Di sini yang ketujuh ada customer segment. Sukses melayani berbagai customer segmen, mulai dari remaja dan mahasiswa yang ingin tahu lebih banyak tentang kesehatan seksual. Di sini ada orang tua dan wali murid yang ingin membimbing anak-anak mereka. Setelah itu, guru bimbingan konseling dan pendidik, pekerja sosial dan aktivitas kesehatan mental, penyintas kekerasan seksual yang membutuhkan ruang aman, hingga komunitas LGBT yang membutuhkan tempat edukasi yang inklusif dan bebas diskriminasi. Semua segmen ini kami layani dengan pendekatan yang penuh perhatian dan empati. Setelah itu ada cost structure. Di sisi cost structure, Safe Space mengalokasikan biaya untuk gaji tim psikolog, moderator forum, dan customer service yang memastikan layanan berjalan dengan optimal. Kami juga berinvestasi dalam pengembangan aplikasi, sistem keamanan data, serta produksi konten-konten edukasi berupa visual, video, dan artikel yang berkualitas tinggi. Setelah itu akan dijelaskan dengan rekan saya. Selanjutnya, yang ke-9 ada revenue stream, dari mana Safe Space mendapatkan pemasukan. Kami mengandalkan donasi sukarela dari para pengguna yang ingin mendukung misi edukasi kami. Kami juga bekerja sama dengan sponsor untuk mendukung program edukasi yang lebih luas. Ada juga kerjasama edukasi dengan kampus dan sekolah, webinar atau workshop berbayar, dan grant atau hibah dari NGO kesehatan dan edukasi. Semua dana ini kami kelola secara transparan untuk memastikan Safe Space terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Itu tadi penjelasan lengkap
tentang bisnis model kanvas Safe Space. Kami percaya bahwa edukasi kesehatan seksual yang aman, berbasis sains, dan juga bebas stigma adalah hak untuk semua orang. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak penjelasan dari kami. Jangan lupa dukung terus Safe Space, di mana tempat edukasi bertemu dengan keamanan dan juga empati. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.